Kadang, orang yang paling tenang justru menyimpan badai paling besar di dalam dirinya. Begitu pula dengan Bradley Thomas, seorang mantan petinju bertubuh besar, berhati dingin, yang mencoba hidup lurus setelah masa lalunya yang kelam. Tapi dunia tak pernah benar-benar memberi kesempatan kedua. Ketika hidupnya mulai membaik, takdir kembali menariknya ke jurang paling dalam. Tempat di mana amarah, kehilangan, dan cinta bercampur jadi satu, dalam darah dan kekerasan. Pagi itu, Bradley baru saja tiba di bengkel tempatnya bekerja. Tubuhnya besar, tegap, dengan wajah datar khas pria yang sudah lama terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Namun hari itu, dunia seperti menamparnya tanpa ampun, tanpa basa-basi. Bosnya memanggil dan langsung memecatnya dengan alasan klasik, ekonomi bengkel sedang menurun. It's a tough time for businesses right Not now. really interested in the economy. Am I getting laid off? I'm sorry. Bradley hanya diam, tidak marah, tidak protes. Di balik tatapan kosongnya, ia tahu satu lagi bagian hidupnya baru saja runtuh. Sambil menahan rasa kecewa, ia membereskan barang-barangnya di loker, menepuk-nepuk debu di tangannya, lalu berjalan keluar bengkel tanpa banyak kata. Kadang, diam memang jadi cara terbaik untuk menelan pahitnya nasib. Tapi ternyata, kepahitan hari itu belum selesai. Sesampainya di rumah, Bradley justru disambut pemandangan yang lebih menghancurkan. Istrinya Lauren sedang berselingkuh. Rasa panas menjalar dari dada ke kepala. Namun alih-alih melampiaskannya pada Lauren, Bradley malah meluapkannya pada mobil istrinya. Mobil itu dihancurkan habis-habisan. Entah mobilnya yang salah waktu atau Bradley yang sudah terlalu penuh amarah. I've been seeing somebody. Begitu emosinya reda, ia akhirnya menghadap Lauren. Bukan untuk berteriak, tapi untuk mencari tahu alasan di balik semua itu. Dari sanalah ia tahu, kalau perselingkuhan itu sudah berjalan 3 bulan. Lauren merasa hubungan mereka hambar, jauh dan dingin. Terutama setelah keguguran yang lalu. Namun bukannya marah, Bradley justru memilih jalan berbeda. Ia memutuskan untuk memaafkan. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka dari awal. Bahkan mengajak Lauren kembali menjalani program hamil. Seolah semua kesalahan bisa ditebus kalau mereka berdua benar-benar mau berubah. Namun, tekad saja tidak cukup. Hidup butuh uang. Dan Bradley tahu satu-satunya cara tercepat untuk memperbaiki keadaan adalah kembali ke masa lalunya yang gelap. Ia menghubungi teman lamanya Gil, seorang bos pengedar narkoba yang dulu pernah memberinya pekerjaan. Lauren sempat menolak, tapi pada akhirnya perut butuh makan. Tagihan butuh dibayar, dan mimpi punya keluarga bahagia juga butuh biaya. Dengan berat hati, Lauren menyetujui keputusan itu. Dan begitu saja, mereka kembali menapaki jalan yang dulu pernah menghancurkan hidup Bradley. Just lost your job. Come on, call Gil. You said you would never work for Gil. So we're both breaking promises today. I want us in a better home than this shithole. And kids and happy and 8 bulan berlalu, hidup mereka mulai membaik. Bradley punya mobil baru, meski harus disembunyikan di hutan agar tak menarik perhatian. Uang lancar, rumah tenang, dan yang paling membahagiakan, Lauren kini hamil lagi, seolah badai lama. Akhirnya berganti jadi angin sejuk. yeah, it was. Namun seperti biasa, kebahagiaan di dunia Bradley tidak pernah bertahan lama. Suatu hari, saat mereka sedang bercanda ringan, telepon dari Gil datang. Ada pekerjaan besar. Kali ini bukan pengiriman biasa, tapi pengambilan dengan jumlah barang luar biasa besar. Awalnya Bradley tak masalah, sampai tahu ia harus bekerja sama dengan 2 orang anak buah klien Meksiko bernama Eliezer. 2 orang itu, Pedro dan Roman. Begitu melihat wajah mereka, naluri Bradley langsung bereaksi. 2 orang ini tidak bisa dipercaya, tapi Gil memohon. Ia berjanji, kalau misi ini berhasil, Bradley akan dapat libur 3 bulan penuh setelah anaknya lahir. Give you 2 months off when your little baby's born. 3. Malam misi tiba, semuanya berjalan lancar di awal.
Barang berhasil diambil tanpa masalah, tapi rasa tidak enak di dada Bradley semakin kuat. Ia sempat menyarankan agar sebagian barang dibuang sementara di tepi laut untuk menghindari risiko. Tapi Pedro dan Roman keras kepala. Mereka terus melaju tanpa peduli. Dan feeling Bradley benar lagi. Tak lama kemudian, sirene polisi meraung dari segala arah. Baku tembak pecah, peluru berterbangan. Pedro dan Roman membalas tembakan tanpa kendali, membuat situasi semakin kacau. Bradley sebenarnya bisa kabur, tapi entah kenapa ia malah balik arah. Bukan untuk menolong mereka, tapi untuk menghentikan kegilaan itu. Dengan satu keputusan dingin, Bradley menembak keduanya. Pedro tewas dan Roman sekarat. Bukan karena ingin menyelamatkan diri, tapi karena tak ingin polisi mati sia-sia di tangan dua orang bodoh. Namun dunia memang tidak adil bagi orang seperti Bradley. Meski sudah menolong polisi, ia tetap ditangkap. Di ruang interogasi, polisi menawarkan kesepakatan kebebasan sebagai imbalan kalau Bradley mau buka mulut soal siapa bosnya. Tapi Bradley memilih diam. Mungkin karena setia, atau mungkin karena sudah terlalu muak dengan hidup untuk menjelaskan apapun. Beberapa hari kemudian, Lauren datang menjenguk. Pelukan panjang, air mata, dan janji-janji setia mengisi ruang dingin penjara. Bradley hanya meminta satu hal, agar Lauren tidak datang ke sidang nanti. Ia tidak ingin istrinya melihat saat palu hakim menjatuhkan I hukuman. don't want you at the hearing. I know how it's going to go, and there's no point for you turning up to watch it happen. Dan benar saja, hari persidangan tiba. Tanpa kehadiran siapapun, Bradley menerima vonis 7 tahun penjara dengan kepala tegak. Bagi dunia, ia hanya seorang kurir. Tapi di balik wajah datarnya ia tahu, semua ini baru permulaan. Bradley menjalani hari-harinya di penjara dengan tenang. Hingga suatu hari, ketenangan itu berakhir. Are you Bradley Thomas? This one's yours. Cuplikan berpindah ke Lauren. Saat ia sedang beristirahat, beberapa pria tiba-tiba masuk ke rumahnya. Meski sempat melawan, semuanya sia-sia. Ia diculik di rumahnya sendiri. Tak lama setelah itu, seorang pria datang menjenguk Bradley. Katanya ia adalah Dr. Pellman, ingin membicarakan kondisi kehamilan Lauren. Namun saat pertemuan dimulai, Bradley langsung tahu ada yang tidak beres. Dan benar saja, pria itu bukan dokter. Ia adalah orang suruhan Eliezer, membawa pesan dingin dan kejam. Tindakan Bradley sebelumnya telah membuat Eliezer kehilangan jutaan dolar. Dan sekarang Bradley harus menggantinya. Bradley hanya tertawa getir. Bagaimana bisa dia mengganti semua kerugian itu? Sementara ia bahkan berada di balik jeruji. Namun pria itu menjawab dingin. Sebagai gantinya, Bradley harus membunuh seseorang di penjara Redcliffe. Seorang tahanan seumur hidup bernama Christopher Bridge yang berada di sel blok 99. Bradley terdiam. Ia kini di penjara Fridge, sementara Redcliffe adalah penjara super ketat bagi para monster. Namun ancaman berikutnya membuat darahnya membeku. Jika ia gagal, maka istri dan anaknya akan menjadi korban. Pria itu memperlihatkan foto Lauren. Mata tertutup, tubuh terikat. Dan di sanalah Bradley tahu orang yang menculik istrinya adalah Eliezer sendiri. He is serving a life sentence at the Redcliffe Detention Center. Christopher Bridge. And he is in Redcliffe, cell block 99. Sambil berjalan kembali ke sel, pikirannya berputar cepat. Hanya ada satu cara agar ia bisa dipindahkan ke Redcliffe, yaitu membuat kekacauan besar. Dan tanpa ragu, ia langsung melakukannya. Sipir yang sejak awal bersikap menyebalkan menjadi sasaran pertama. Bradley menghajarnya habis-habisan hingga tangan sipir itu patah. Beberapa sipir lain pun ikut menjadi korban amukannya.
Tak butuh waktu lama, ia benar-benar dipindahkan ke penjara Redcliffe. Tempat itu lebih mirip neraka daripada penjara. Disambut oleh kepala penjara dan para sipir dengan wajah dingin tanpa ampun, Bradley diingatkan, di sini tidak ada kebebasan dan tidak ada tempat untuk membuat masalah lagi. Sampainya di ruangannya, ternyata kondisinya menggambarkan semuanya. Selnya berbau busuk, toiletnya penuh kotoran, bahkan udara pun terasa mati. Ia sampai harus mengikat hidungnya hanya untuk bisa bernapas. Keesokan harinya, ia diberi waktu 60 menit di luar sel. Seorang pria bernama Derek menghampirinya, mencoba berkenalan. Tanpa basa-basi, Bradley langsung bertanya tentang sel blok 99 dan tentang seorang pria bernama Christopher Bridge. Namun Derek hanya menjawab singkat, "Tidak ada orang dengan nama itu di sini." Bradley tak percaya. Ia menghampiri sekelompok tahanan yang terlihat berkuasa di area itu dan tanpa ragu mencari gara-gara. Pertarungan brutal pun pecah. Bradley menghajar mereka satu persatu dengan tenang, namun sangat sadis. Akhirnya, sebagai hukuman, ia dipindahkan ke tempat yang selama ini ia cari-cari, sel blok 99, penjara bawah tanah yang hanya diisi oleh para tahanan paling berbahaya. Ia dipasangi sabuk logam beraliran listrik yang bisa menyetrum tubuhnya kapan saja. Sebelum benar-benar masuk ke sel, ia disiksa terlebih dahulu, lalu dijebloskan ke kamar dengan lantai penuh pecahan kaca. Ternyata, ia tidak sendirian di sana. Banyak tahanan brutal juga ditahan di sel blok 99. Saat Bradley mencoba memanggil nama Christopher Bridge, suara dari sel sebelah menjawab. Katanya, tak pernah ada orang dengan nama itu di sini. Jawaban itu membuat Bradley semakin bingung. Hari demi hari ia jalani dengan siksaan tanpa henti. Ia bertahan, semata-mata demi menemukan targetnya dan menyelamatkan istri serta anak yang dikandungnya. I'm looking for a guy named Chris Bridge. There ain't no guy named Christopher Bridge in here. Never has been. Thomas? Sampai suatu saat, seorang sipir datang dan berkata ada tahanan lain yang ingin bertemu dengannya. Bradley menuruti, meski firasatnya tak enak. Dan benar saja, orang yang menunggunya bukan tahanan biasa, melainkan Eliezer sendiri. Dan di sanalah plot twist terbesar terungkap. Selama ini, tahanan bernama Christopher Bridge itu tidak pernah ada. Semuanya akhirnya terungkap. Eliezer memang tak pernah berniat memberi Bradley tugas sungguhan. Ia hanya ingin membuat Bradley merasakan penderitaan, siksaan, dan kehancuran di dalam penjara itu. Kehancuran yang setimpal dengan kerugian jutaan dolar yang dulu ia alami. Eliezer datang hanya untuk satu alasan, balas dendam. Ia ingin membuat Bradley menderita perlahan, selama mungkin. Sambil tersenyum dingin, Eliezer menunjukkan foto Lauren. Masih disekap, dan kini dalam bahaya yang lebih besar. Ia bahkan telah menyiapkan seorang dokter ahli aborsi. Jika Bradley berani melawan, maka istri dan anaknya akan dihabisi. Setelah disetrum berkali-kali dengan sabuk listrik itu, Bradley akhirnya pingsan. Tubuhnya dilempar kembali ke sel, sementara pikirannya tenggelam dalam amarah dan rasa putus asa. Keesokan harinya, di tengah makan siang, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia melepas lapisan karet di alas sepatunya, menyelipkannya di antara tubuh dan sabuk listrik di pinggang. Karet itu akan menjadi penghalang antara tubuh dan listrik. Sesaat kemudian, dua penjaga datang menjemputnya. Mereka bermaksud membawanya ke hadapan Eliezer. Namun seperti biasa, lebih dulu mereka mencoba menyalakan sabuk setrum itu. Tapi kali ini, tak terjadi apa-apa. Bradley hanya tersenyum tipis. Kesempatan itu langsung ia gunakan. Dengan brutal, ia membunuh salah satu sipir, menyembunyikan mayatnya di ruangan itu, dan mengambil kunci dari sipir yang lain. Kini, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Give me the keys.
Get in. Ia berjalan menuju ruang Eliezer tanpa borgol, tanpa sabuk, tanpa rasa takut. Eliezer yang melihatnya langsung pucat pasi. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang, namun tak ada satupun yang berhasil. Bradley menghancurkan mereka semua, cepat, sadis, tanpa ampun. If you do not hear from me in 10 minutes, Tinggal Eliezer seorang diri. Dengan panik, ia menelepon anak buahnya, memerintahkan mereka untuk melakukan aborsi jika dalam 10 menit ia tak memberi kabar, dan membunuh Lauren jika dalam 1 jam ia belum kembali. Namun Bradley tak berhenti. Ia terus maju, memukul Eliezer bertubi-tubi, hingga akhirnya mematahkan kakinya. Eliezer hanya bisa menjerit kesakitan, sementara Bradley memaksanya memberi kode ponsel agar bisa menelepon anak buahnya sendiri. Tapi Eliezer tetap keras kepala. Ia hanya memberikan kode ponsel, tanpa memberi perintah apapun untuk melepaskan Lauren. Bradley lalu menyeretnya ke sel blok 99, dan mengancam akan menyerahkannya kepada para napi sadis di sana, agar dia diperkosa hidup-hidup. Permintaan Bradley sederhana, lepaskan istrinya, serahkan dia kepada Gil, dan pastikan mereka semua aman. Ketakutan membuat Eliezer akhirnya menyerah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Lauren, dan membawanya ke Gil. Sementara itu di tempat lain, dokter aborsi dan para anak buah Eliezer membawa Lauren menuju lokasi penyerahan. Saat Lauren akhirnya dilepas dan berada di sisi Gil, tanpa disadari, Gil sudah menyembunyikan senjata. Dalam sekejap, Gil menembak mati anak buah Eliezer, dan dokter aborsi itu dieksekusi oleh Lauren sendiri sebagai balasan atas semua penderitaan yang sudah ia alami. Beberapa menit kemudian kabar itu sampai ke Bradley. Telepon dari Gil masuk. Gil mengatakan kalau Lauren kini bersamanya dan dalam keadaan selamat. Untuk pertama kalinya, Bradley tersenyum lega. Ia berbicara dengan istrinya, menenangkan dan menguatkan karena ia tahu dirinya tak akan pernah bisa keluar dari sana. Ia bahkan berbicara dengan anaknya yang masih dalam kandungan sebelum akhirnya menutup telepon itu untuk terakhir kalinya. Sisa waktu yang ada ia gunakan untuk menghabisi Eliezer dengan kejam. Jeritan Eliezer bergema di lorong-lorong penjara sebelum akhirnya menjadi sunyi. I still have. Bradley lalu menyerahkan diri. Namun bagi para sipir, ia bukan lagi manusia melainkan ancaman. Tak ada proses hukum, tak ada persidangan. Peluru ditembakkan tepat di kepalanya. Tubuh Bradley ambruk, perlahan tenang. Seolah tak ada beban tersisa. Bersama dentuman terakhir itu, berakhirlah hidup seorang pria yang hanya ingin melindungi keluarganya, meski harus menembus neraka untuk melakukannya. Seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang menolak menyerah pada takdir. Ia tahu hidupnya tak akan pernah berakhir bahagia, tapi demi orang yang ia cintai, ia memilih untuk jatuh dengan cara yang paling terhormat. Di dunia yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, kadang hanya orang yang kehilangan segalanya yang benar-benar tahu arti cinta dan pengorbanan. Dan Bradley telah membuktikannya dengan darah dan nyawanya sendiri.